المحاضرة التالية التي سيلقيها الشيخ الحبيب جندان بن نوفل بن سالم بن جندان فليتفضل سماحته مشكورا. Pengantar pengajian selanjutnya yang akan disampaikan oleh Syekh Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Fakhriyah. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini menjelang siang ini bersama-sama kita berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini dalam rangka ulang tahun Nahdlatul Watan yang ke-88 dan juga haul dari muassis Maulana Syekh Zainuddin bin Abdul Majid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalam azhar dan keluarga beliau. Dan juga kita doakan para guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, abil khusus putri dari Syekh Zainuddin bin Abdul Majid, Uminda Hajjah Rauhun binti Zainuddin bin Abdul Majid, agar diberikan kesehatan, afiat, dan akhirnya Syekh Zainul Majdi diberikan kesehatan, dan segenap para masyayikh, para ulama, dan para guru-guru, para santri, hadirin dan hadirat. InsyaAllah tidak kita keluar dari majlis ini melainkan Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan kita keimanan, ketakwaan, dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya Maulana Syekh Zainuddin bin Abdul Majid, beliau menyibukkan dirinya untuk mengemban dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah seorang pakar di dalam keilmuan dan juga menyampaikan apa yang beliau ketahui ke tengah-tengah masyarakat, dan juga beliau gemar berdakwah dan juga ibadat yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasanya al-ulama warathatul anbiya, para ulama mereka adalah ahli warisnya para nabi-nabi, dan para nabi-nabi warisan yang mereka tinggalkan bukan harta, bukan emas, bukan perak, innama warathul ilma. Warisan yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Ini warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang ke satu negeri, Sayyidina Abu Hurairah, maka dia dapati masjid kosong, pasar penuh. Maka dia datang turun ke pasar dan berkata kepada mereka, "Aina antum min irfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Dia berkata kepada orang-orang yang di pasar, "Wahai orang-orang pasar, kemana kalian dari warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka orang-orang tersebut berpikir Rasulullah punya warisan banyak. Ditanya, di mana warisannya Rasulullah? Maka dijawab oleh beliau, warisannya Rasulullah sedang dibagi-bagi di dalam masjid. Maka berbondong-bondong orang dari pasar datang ke masjid, mau bagian dari warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke masjid, ternyata tidak ada uang yang dibagi-bagi, tidak ada harta yang dibagi-bagi, tidak ada makanan yang dibagi-bagi. Balik lagi kepada Abu Hurairah, dia bilang, "Engkau berdusta kepada kami, kamu bilang di masjid sedang dibagi-bagi warisannya Rasulullah." Dia bilang, "Betul, saya bilang demikian, tapi kami tidak temukan." Loh, terus apa yang kalian temukan di masjid? Yang kami temukan di masjid adalah halagah, orang-orang yang sedang berkumpul nuntut ilmu, orang-orang yang sedang berkumpul berzikir, orang-orang yang sedang mengaji dan ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka dijawab, itu warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh sebaik-baiknya warisan adalah warisannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya itu kita dapati Maulana Syekh, hidupnya beliau dari masa muda hingga wafat. Dari masa muda hingga wafat beliau habiskan dalam ilmu, beliau habiskan dalam dakwah, beliau habiskan dalam mengajar, beliau habiskan di dalam
amal ibadat kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh. Sehingga berkat ketulusan beliau, berkat perjuangan beliau, berkat taqwa beliau, berkat kesabaran beliau, alhamdulillah Indonesia merdeka. Berkat perjuangan beliau, berkat keikhlasan beliau, berkat ketakwaan beliau, berdirilah pesantren, madrasah, dakwah di bumi Indonesia ini yang menyebar murid-muridnya ke berbagai pelosok bumi Indonesia ini. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka orang-orang para pencari Allah, orang-orang yang menemukan Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang berjaya, merekalah orang yang sukses yang sebenar-benarnya. Alhamdulillah, sungguh kehormatan bagi kita sekalian memiliki hubungan keilmuan dengan mereka orang-orang para pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sesungguhnya Maulana Syekh adalah salah seorang yang dicintai oleh Allah Ta'ala hingga Allah Ta'ala jadikan asar peninggalan beliau demikian berkah. Ilmunya beliau berkah. 26 tahun sejak beliau wafat, akan tetapi hari ini kita mengenang beliau. Hari ini ilmunya dikaji di mana tempat. Hari ini masyarakat mendoakan beliau. Berkat apa kalau bukan ketulusan beliau? Indonesia ini banyak orang-orang yang hartanya banyak orang-orang yang jabatannya tinggi, tapi berlalu setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak dikenang lagi. Di antara mereka yang masih hidup, apalagi yang udah meninggal dunia, dilupakan begitu saja. Akan tetapi Maulana Syekh kenangannya berlanjut sampai saat ini. Nasihatnya, syairnya, dakwahnya tetap dilantunkan di mana-mana tempat. Ini adalah keikhlasan beliau. Allah Ta'ala sebagaimana dalam hadis qudsi disebutkan, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, Allah Ta'ala cinta kepada hambanya fulan, maka cintailah dia. Fa'ahabbahu Jibril, maka malaikat Jibril pun cinta kepada hamba tersebut. Kemudian malaikat Jibril, biar dosa saya tiap masuk, pemimpin dari sekalian malaikat, diperintahkan untuk cinta kepada hamba tersebut. Dan cinta kenapa? Sebab malaikat Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian memanggil nada fi ahli sama, memanggil para penghuni langit, diumumkan dengan lantang, ya ahlas sama, innallaha habba fulanan fahibbuh. Sesungguhnya Allah Ta'ala cinta kepada hambanya fulan, maka cintailah dia. Maka para penghuni langit pun cinta kepada orang tersebut. Penghuni langit, para malaikat-malaikatnya Allah wal arwah tahirah, mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Tsumma yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian Allah Ta'ala anugerahkan kepada hamba tersebut qabul di muka bumi ini. Dan qabul di muka bumi ini bukan hanya di masa hidupnya, bahkan setelah wafatnya lebih banyak lagi. Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, pengikut beliau di zaman sekarang lebih banyak daripada pengikut beliau di zaman dahulu. Popularitasnya di zaman sekarang lebih besar daripada di zaman dahulu. Kenapa? Di zaman dahulu tidak ada media sosial, ataupun beliau tidak memiliki akun medsos tertentu untuk mempopulerkan diri beliau sendiri. Allah Ta'ala apabila ingin mengangkat hambanya, demikianlah Allah mengabadikan asar dan ilmu dan peninggalan daripada hamba tersebut. Makana lillahi dam wastamar. Segala sesuatu yang engkau lakukan untuk Allah, maka akan langgeng dan berkelanjutan. Tetapi sesuatu yang dilakukan bukan untuk Allah Ta'ala, sebentaran akan sirna dan dilupakan begitu saja. Waliyadu billahi min dzalik. Saudara sekalian, kalau kita mau jadi seseorang, terobsesi, mau menjadi seseorang, maka jadilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan ilmu tersebut,
melalui jalan ibadat tersebut. Ala bisatil ilmi wal ibadah wal ghaib indi sara ka syahadah hadza la umri muntahas sa'adah subhana rabbi man rajahu ma khab. Jadilah orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Itu disebutkan bahwasanya la hasada illa fi thnatain. Tidak ada kalimat hasud atau obsesi ingin sesuatu kecuali dalam dua hal. Ingin menjadi seseorang, iri akan seseorang, maka satu orang yang memiliki ilmu, yang menghabiskan ilmunya siang dan malam memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Mau jadi seseorang, jadi orang seperti itu. Atau yang kedua, orang yang diberikan harta oleh Allah dan dia menginfakkan hartanya siang dan malam. Mau menjadi seseorang, jadilah dua orang ini atau salah satu dari dua orang ini. Dan mereka lah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Zainuddin, beliau pejuang juga, ulama juga, orang yang dermawan juga, penjamu tamu juga, dai berdakwah di jalan Allah juga, peduli kepada masyarakat. Subhanallah, hingga dengan berkat beliau Lombok ini dikenal oleh dunia. Datang para ulama berbondong-bondong ke negeri ini. Para ulama datang ke negeri ini, berziarah kepada beliau, menyebarkan dakwah di negeri ini, menimba ilmu dari beliau. Masya Allah. Syekh Zainuddin bin Abdul Majid, dengan berkat keikhlasan dan ketulusan beliau, maka Allah Ta'ala masyhurkan sebutannya, Allah Ta'ala masyhurkan ilmunya. Saudara-saudara sekalian, inilah perlakuan Allah apabila Allah Ta'ala sayang dan cinta kepada hambanya. Ada satu orang, dia berkata kepada seorang ulama, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dia mengatakan, ya Imam, saya minta hajat, saya punya hajat ingin didoakan. Bilang, boleh, apa yang kau minta didoakan? Apa? Doakan saya satu hajat saja. Apa? Saya ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka ditanya, kenapa kamu mau menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Maka dijawab, saya lihat ketika seorang ayah cinta kepada anaknya, maka itu anak naik ke atas kepalanya, megang-megang kepalanya, narik-narik rambutnya, tetap disayang. Bahkan mungkin buang air kecil di pangkuannya, tetap disayang. Tetap dia menganggap kebaikan anak tersebut. Kekurangannya pun juga tertutupi dengan kasih sayangnya terhadap anak tersebut. Nah, inilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwasanya ketika orang-orang Yahudi mereka mengatakan nahnu abnaullah wa ahibba'uh, kami putra-putra Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Maka dijawab, kalau betul kalian dikasihi oleh Allah, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau kalian disayang oleh Allah, kenapa Allah mengazab kalian dengan dosa kalian? Maknanya ulama mengatakan bahwasanya al-mahbub la yu'adzab bidzunubihi. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalannya dilipat gandakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'zamatuh. Allah Ta'ala ketika mencintai para sahabat Nabi Muhammad, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala lipat gandakan mereka. Di dalam hadis Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci sahabat-sahabatku. Seandainya lau anfaqtum mithla Uhudin zahaba, seandainya salah seorang kalian berinfak, bersedekah, sedekahnya nggak tanggung-tanggung, bukan beras, bukan uang, sedekah emas. Berapa gram? Sebesar gunung Uhud. Berapa juta ton? Bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Maka sedekah emas kalian sebesar gunung Uhud nggak sebanding dengan sedekah gandum dari segenggam sahabatnya Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah sedekah segenggam gandum itu jauh lebih besar pahalanya daripada kita sedekah gunung emas sebesar gunung Uhud. Berbeda. Kenapa? Sebab mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak jadilah kita orang yang menghargai, yang tahu kadar orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Jangan ketika ada orang yang dicintai oleh Allah, kita sentimen kepada dia, kita benci kepada dia, kita dengki kepada dia. Sayyidina Jibril tahu Allah cinta kepada hambanya, maka dia mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Para malaikat-malaikat
mencintai orang yang dicintai oleh Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan hal yang demikian. Bahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa yang mereka lakukan di dalam pencarian terhadap orang yang dicintai oleh Allah. Sayyidina Uwais Al-Qarni, Sayyidina Uwais Al-Qarni salah seorang tabi'in derajatnya di bawah derajat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasulullah menyebut kemuliaan Uwais Al-Qarni, Uwais bin Amir Al-Qarni yang berasal dari suku Murad, dari Garan, dari Yaman sana. Maka Nabi berpesan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, idza lagituma fa'agri'ahu minnis salam was'alahu ayyastaghfira lakuma yaghfirullahu lakuma. Wahai Umar, wahai Ali, apabila kalian berdua berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, maka sampaikan salam saya kepada Uwais Al-Qarni, kata Rasulullah, dan mintakan kepada Uwais untuk memohonkan ampunan Allah bagi kalian, niscaya Allah akan mengampunkan kalian berkat doanya Uwais Al-Qarni. Nabi Muhammad di hadapan mereka, tapi Nabi Muhammad mengajarkan kepada umat, mengajarkan kepada sahabat untuk hormat kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk husnudzan, untuk minta doa, untuk menghargai, untuk mengagungkan, memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah taala. Hingga wafatlah Rasulullah bertahun-tahun kemudian. Zaman khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wafat Sayyidina Abu Bakar. Zaman khilafah Sayyidina Umar, di akhir jabatan masa Sayyidina Umar bin Khattab, barulah mereka akhirnya menemukan Uwais Al-Qarni. Ditanya keberadaan Uwais Al-Qarni, dicari dari jamaah haji yang dari Yaman, diketahui keberadaannya, maka Sayyidina Umar, Sayyidina Ali melakukan pencarian kepada Uwais Al-Qarni. Sampai jumpa dengan Uwais Al-Qarni, memberi salam kepada beliau, dan Uwais menangis ketika berjumpa dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, kedua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bilang, ya Uwais, Rasulullah kirim salam kepada engkau. Dia bilang, Rasul kenal kepada saya. Dia bilang, kenal kepada engkau, tahu nama kamu, tahu nama ayahmu, tahu nama kabilahmu, tahu sifat fisikmu seperti apa, dan diceritakan kepada kami. Maka menangis sejadi-jadinya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Kemudian juga kami dipesankan agar engkau mendoakan kami, memohonkan ampunan Allah. Maka berdoalah Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu wa ardhahum. Dan begitulah mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, kita tahu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya setelah para nabi-nabi, orang-orang yang paling mulia adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang termulia di antara mereka adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan juga bagiatul asyara mubasysyirin dan semua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka lihat bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita belum menjadi orang yang berilmu, cintailah orang yang berilmu. Kita belum menjadi orang yang ahli ibadat, cintailah orang yang ahli ibadat. Kita belum menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka cintailah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhibbuhum mahbubu, yahsul bihim matlubu. Orang yang cinta kepada mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajatnya dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Muhammad, mereka tidak bergembira dengan suatu hadis setelah Islamnya mereka melebihi hadis almar'u ma'a man ahab. Hadisnya Rasulullah yang berkata, seseorang bersama dengan yang dia cintainya. Maka Sayyidina Anas bin Malik mendengar hadis tersebut, seraya dia membuat statement dan menyatakan, "Ushhidukum ya ashabi anni uhibbullaha wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakar wa Umar wa arju an uhsyara ma'ahum." Aku bersaksikan kalian wahai sahabat-sahabatku bahwasanya aku Anas bin Malik cinta kepada Allah, dan aku cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap dikumpulkan besok hari kiamat bersama mereka. Berharap hari kiamat dikumpulkan bersama mereka. Dan sesungguhnya lau abadallah abid
ثمانين سنة بين الركن والمقام لا يحشر يوم القيامة إلا مع من أحب. Seandainya seorang ahli ibadat beribadat di tempat yang paling mulia di muka bumi, antara rukun dan maqam di Hatim di depan Ka'bah, dia beribadat selama 80 tahun, maka hari kiamat tidak dikumpulkan melainkan bersama dengan yang dia cintai. Kalau cintanya kepada para anbiya, kumpul sama mereka. Cintanya kepada aulia wa salihin, kumpul bersama mereka. Cintanya kepada sahabat dan ahlul bait, kumpul bersama mereka. Cintanya kepada Maulana Syekh Zainuddin, kumpul bersama beliau. Tapi kalau cintanya kepada pemain bola, ya hati-hati ntar ngumpulnya sama mereka. Hati kita mahal. Jangan tempatkan di hati kita ini hal-hal yang akan mencelakakan kita di hari kiamat. Jangan kita isi hati kita dengan hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pencapaian yang kita mau capai silakan. Pencapaian dalam harta, pencapaian dalam tahta. Akan tetapi jangan sampai hal itu menodai hati kita, merusak hubungan kita dengan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Jangan sampai itu semua menjegal kita dari ilmu, yang menjegal kita dari cinta kepada para ahli ilmu. Jangan sampai hal itu semuanya menjegal kita dari sholatul jamaah, dari takbiratul ihram bersama imam. Itu dikatakan bahwasanya al-kunuz kulal kunuz fil inkisar fi jawfil lail. Segala harta karun, segala kebaikan dunia dan akhirat terpadukan saat kamu munajat kepada Allah di tengah malam dengan hati yang luluh dengan linangan air mata. Segala kebaikan terpadukan semuanya di situ. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah taala anugerahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Istiqamahlah dalam ilmu, istiqamahlah di dalam mengamalkan ilmu. Terakhir, ucapan para guru-guru dari guru-guru kami, Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, guru dari masyayikhna, mereka mengatakan la yakun talib ilm. La yakun talib ilm idza lam yuhafiz ala qiyamil lail. Wala ala salatil jamaah, wala ala rakaatul duha wal witir. Tidak pantas menyandang gelar santri, tidak pantas menyandang gelar santri orang yang kagak bangun malam, nggak tahajud, tidak sholat jamaah, terus tidak sholat duha walau 2 rakaat, tidak sholat witir walaupun 3 rakaat, terus ngaku santri. Sungguh tidak pantas menyandang gelar santri orang-orang yang semacam itu. Karena itu ayo jadikan ilmu kita ilm magrun bil amal, ilmu yang diiringi dengan amal, diiringi dengan rasa takut kepada Allah, dan dipadukan dengan zikir yang kita baca, dengan wirid yang kita baca. Man lahu wirid fahuwa girid, katanya. Al waridat min haitsul awrad, man la wirdalah fala waridalah. Itu anugerah Allah taala. Itu tergantung dari amalan zikir wirid yang kita baca. Orang kalau nggak baca hizib, nggak baca wirid, ya jangan harap dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Imam As-Saggaf 700 tahun yang lalu beliau bilang, man lalu wirid fahuwa girid. Orang kalau tidak punya wirid, amal ibadat yang dia rutinkan, dia jalankan secara rutin, maka ini manusia atau kerah. Orang yang semacam ini, beramallah. Kita hidup di dunia cuma sesaat, cuma sebentaran. Berkarya, dan sebaik-baiknya karya memberikan manfaat kepada masyarakat, dan jauhkan diri kita jangan sampai memberikan madarat kepada siapapun juga. Jadilah kita mukmin sejati yang memberikan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Jadilah kita muslim sejati yang membuat orang lain selamat dari gangguan mulut dan tangan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmatnya kepada kita sekalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat Maulana Syekh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada segenap keturunan beliau, anak cucu beliau, dan Allah Ta'ala insyaAllah jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang menggembirakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para salafus salih. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Infa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, warzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an, 'amalan mutaqabbala, waj'alna minal mahbubin 'indak min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singing the
the song of Pacu Gamakna. Menyanyikan lagu Pacu Gamakna. Lagu-lagu yang dilantunkan pada acara ini merupakan karya cipta Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. محاضرة عامة حفلة ذكرى الحولية لمدرسة نهضة الوطن الدينية الإسلامية مع الحول 26 من وفاة المغفور له مولانا الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد الفنشوري سيلقيها المكرم توان Guru Bajang الدكتور الكياهي الحاج محمد زين المجدي فعليه أن يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok NWDI. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani diniyatal islamiyat ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. 26 kan? Enggak, itu haul. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, kita cintai dan kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Uminda Ustazah Hajjah Siti Rauhun binti Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, mata'anallah bituli hayatiha wa nafa'na biwujudiha wa nafa'na bibarakatiha fid daraini amin. Yang saya muliakan, sama-sama kita ta'zimi seluruh tamu kita yang hadir pada Hultah NWDI ke-88 ini. Semua tamu kita yang berkenan untuk meluangkan waktu mereka yang sangat berharga untuk datang bersama kita bertasyakur pada haul ke-26 Ninida sekaligus haul atau Hultah NWDI yang ke-88 pada tahun ini. Baik yang datang dari luar negeri, tamu-tamu kita dari Al-Azharus Syarif, Masyayikhul Azharus Syarif, jazakumullah khairan katsiran ya sadat ad-dakatirah, ya sadat asatizatina alladzina tafaddalu bil hudur ma'ana fi hadzal yaumil mubarak. Ada Syekh Hisham Kamil, ada Syekh Salah Syami, ada Syekh Usamah Al-Hadidi. Demikian juga pada hari ini yang sama-sama kita cintai, yaitu Akhil Aziz Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, yang selalu berkenan setiap tahun datang bersama kita di tengah-tengah kesibukan beliau, di tengah-tengah keletihan beliau berdakwah, kepadatan yang luar biasa. Saya tahu persis karena baru beberapa hari ini beliau usai menemani guru beliau dan juga guru kita semua, yaitu Al-Habib Umar bin Salim bin Hafiz, melaksanakan rihlatun da'awiyah di Indonesia, di Jakarta, di Surabaya, di Palangkaraya. Alhamdulillah hari ini beliau berkenan hadir bersama kita.
Dan lebih kita syukuri lagi, bersama beliau juga ada keluarga dari guru kita. Keluarga dari guru kita Al-Habib Umar bin Salim. Salah satu putra beliau yaitu Al-Habib As-Sayyid Husain bin Umar bin Salim bin Hafiz juga hadir bersama kita. Beliau hadir di sini adalah sebagai penanda untuk tawasulan, menyambung silaturahim kepada kita semua. Kita ingat beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin sampai lebih dari 10 tahun yang lalu, Al-Habib Umar bin Salim bin Hafiz sempat datang ke Pancor. Beliau duduk di kursi tempat Al-Maghfurlah puluhan tahun mengajar di Musola Al-Abror dan mengijazahkan beberapa doa kepada kita semua. Mengijazahkan beberapa doa kepada kita semua. Hari ini muridnya datang, putranya datang. Saya berpesan kepada kita semua, mari kita jaga silaturahim kita dengan keluarga besar beliau, dengan Madrasah Darul Mustafa, sebagaimana kita menyambung silaturahim kepada Jamiatul Azhar, kepada guru-guru kita di Madrasah Sholatiyah, karena di semua tempat-tempat itu ada warisan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak-bapak ini, Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, sebentar lagi akan tuntas perkhidmatan beliau semua. Alhamdulillah, semuanya husnul khatimah. Mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur mengakhiri periode kepemimpinannya yang pertama. Sebentar lagi mudah-mudahan dalam keadaan aman, lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada niat untuk memperpanjang perkhidmatan, kita berdoa mudah-mudahan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada hari ini juga ada Bupati Lombok Timur dan Wakil Bupati. Bapak Bupati sudah 2 periode, ya, Bapak Haji Muhammad Sukiman Azmi. Kita doakan mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Bapak Haji Sukiman ini adalah abituren NWDI. Walaupun kadang-kadang jarang datang ke NWDI, tapi tidak apa-apa. Ya, jauh di mata, dekat di hati. Mudah-mudahan kita doakan beliau husnul khotimah, wakil beliau juga husnul khotimah. Kita diajar oleh guru kita Maulana Syekh untuk membaca doa dalam hizib kita, Allahumma aslih wulata umuril muslimina ajma'in wa wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardah min naf'il ibad wal bilad ya karim. Walaupun kita tidak kenal siapa nama pemimpin itu, kita musafir ke suatu tempat, tinggal di situ sebagai perantau, begitu kita baca hizib, itu artinya kita mendoakan pemimpin di tempat itu. Walaupun tidak pernah jumpa, walaupun tidak kenal secara pribadi, itulah berkah yang diberikan, yang diajarkan oleh guru kita Maulana Syekh kepada kita semua, terus menerus menebar kebaikan dimanapun berada. Para tamu lain yang semuanya juga saya hormati, ada para masyayikh, masyayikhul ma'had, amidul ma'had, guru-guru kita semua. Kita doakan panjang umur semua nggih. Mudah-mudahan panjang umur nggih, sehat walafiat, bisa terus membimbing tiang pelungguh, mulai dari amidul ma'had dan para masyayikhul ma'had. Demikian juga para tamu yang datang dari seluruh penjuru, bukan dari luar negeri. Oh, mohon maaf, ada juga datang dari Malaysia. Pimpinan NWDI Malaysia alhamdulillah hadir pada kesempatan ini. Perwakilan khusus NWDI Mesir juga alhamdulillah hadir di tempat ini. Kalau perwakilan NWDI yang di Yaman, saya lihat ada videonya, tahniahnya. Walaupun tidak sempat datang, tapi ucapan selamatnya sudah sampai ke kita semua. Doanya juga sudah sampai.
Demikian juga tamu-tamu dari luar daerah, kader-kader NWDI, para pimpinan-pimpinan NWDI di luar daerah yang datang. Masya Allah, tabarakallah. Saya mewakili keluarga Ninida Al-Maghfurlah yang kita haulkan ke-26 pada hari ini. Perkenankan saya menyampaikan kepada semua yang datang, yang bersama-sama hadir pada haul nini kami. Saya sampaikan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Terima kasih matur tampi asih atas perjalanan panjang datang kemari untuk berhaul, datang kemari untuk berhultah. Kemarin tiang pulang dari Lamongan. Kebetulan beberapa hari yang lalu tiang diundang pengajian peresmian satu bangunan di pondok pesantren Matali'ul Ulum, Matali'ul Anwar di Lamongan. Salah satu pesantren yang terbesar di Lamongan. Sahabat saya Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Afif Hasbullah. Beliau kebetulan juga bertugas sebagai Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Jadi kiai tetapi juga pejabat negara. Beliau undang saya ke pesantrennya. Alhamdulillah bersilaturahim. Kemudian setelah selesai bersilaturahim, tidak lama setelah itu saya pulang lewat Surabaya. Pulang lewat Surabaya, tidak lama setelah itu bersama dengan Ummu Azah kami menunggu di bandara, di ruang tunggu berdua duduk di bandara Juanda. Tiba-tiba dihampiri oleh seorang kader NWDI dari Sulawesi Tenggara. Dia naik kapal laut dari Kabupaten Muna namanya. Naik kapal laut 6 jam sampai ke Kendari. Dari Kendari dia pergi ke bandara, naik pesawat ke Surabaya. Dari Surabaya satu pesawat dengan saya datang ke Pancor untuk berhaul dan berhultah NWDI. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Dan banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Demikian juga pelungguh semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar tiang. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih nggih atas kehadiran pelungguh semua. Senang berhultah Bapak Ibu? Senang berhultah? Alhamdulillah. Kita simak sejak awal tadi. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana guru-guru kita yang tadi menyampaikan mau'izah hasanah, menyampaikan muhadarah. Kita diingatkan pada hal-hal yang sangat penting. Dari mulai Syekh Saleh Syami tadi menyampaikan bahwa fondasi NWDI itu bukanlah sembarangan fondasi. Tapi fondasinya adalah apa yang diwariskan oleh para ulama, apa yang merupakan pegangan dari as-sawadul a'zam minal ummah, wa huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Jadi dengan NWDI ini kita diajak dalam satu barisan besar, bukan dalam satu kelompok sempalan, bukan dalam satu kelompok kecil, tetapi dalam satu kelompok besar yang di dalamnya itu sebagian besar umat Islam seluruh dunia, yaitu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi Syekh Usamah Al-Hadidi juga menyampaikan pentingnya kita bersyukur, pentingnya kita menyadari bahwa apa yang kita warisi hari ini adalah kebaikan, jasa-jasa dari orang tua dan guru-guru kita. Bahkan tadi Syekh Dr. Hisham Kamil, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tadi disimak yang beliau sampaikan, kok kayaknya beliau itu lebih mengerti tentang NWDI daripada banyak di antara kita yang hadir di tempat ini. Beliau sampaikan tadi sejarah NWDI,
Bahkan beliau sebut pertama kali Al-Maghfurullah Maulana Syekh itu punya murid hanya 2 kelas. Beliau menerima tantangan, menghadapi tantangan yang luar biasa. Segala macam cercaan, umpatan, hinaan, bahkan ada sihir-sihir, cara-cara dengan ilmu hitam. Tapi Al-Maghfurullah tetap tegak teguh mendirikan NWDI. Lalu beliau sampaikan tahun 1943 mendirikan NBDI. Lalu beliau bercerita ketika akan ditutup oleh Jepang, Al-Maghfurullah Maulana Syekh dengan keahliannya berdakwah berhasil menyelamatkan madrasah. Dan dengan itu sampai hari ini mudah-mudahan daiman abada, selama-lamanya, sepanjang-panjang umur dunia, perjuangan ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tulab olibat mahat, ya, tidak boleh pengetahuan kalian itu kalah dengan tamu-tamu kita tentang NWDI. Tidak boleh tulabul mahat tidak mengerti tentang sejarah NWDI. Tidak boleh talibatul mahat tidak faham apa yang dikerjakan gurunya sekian puluh tahun yang lalu. Tidak boleh kita yang di depan ini, tidak boleh kita yang mengaku sebagai penerus-penerus Al-Maghfurullah tidak mengerti nilai-nilai yang dibawa. Maka dalam Marsultah itu membina umat apa itu? Coba nyanyikan Mars Fultah. Kini telah tiba saatnya Fultah NWDI nan jaya, dengan izin yang maha kuasa kita dapat ayo nyanyikan semuanya. 8 tahun usianya di mana selapan lahirnya berjuang dengan buktinya. Angkat suaranya. Membina umat beragama bersama hari yang sangat mulia. Fultah NWDI yang tercinta, mari sambut bersama hari yang sangat mulia. Fultah NWDI yang tercinta, dengan syukur yang tiada terhingga serta dengan kesucian jiwa. Dengan syukur yang tiada terhingga serta dengan kesucian jiwa. Alhamdulillah, itu yang dibawa oleh NWDI. Jadi Mars itu dibuat bukan sekedar untuk mengindahkan pendengaran kita dengan nada yang baik, tapi di situ ada isi membina umat beragama. Itulah Maulana Syekh. Maka Bapak-bapak dan Ibu, dalam kesempatan Fultah NWDI ini tidak ada yang lebih besar, yang lebih perlu dari kita semua selain dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, NWDI kita sampai hari ini usianya 88 tahun. Usia yang panjang, bukan usia yang singkat. Kalau ibarat manusia ukurannya adalah umur Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Kita sudah dapat bonus 25 tahun. 88 tahun. Alhamdulillah. Bagaimana 88 tahun ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Bagaimana 88 tahun ini bisa kita rasakan hari ini? Pertama, karunia Allah Subhanahu wa taala. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak boleh kita sebagai kader-kader NWDI menisbahkan jasa itu kepada diri kita. Tidak boleh siapapun kita
Mulai dari saya sebagai pemimpin yang diamanahkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu mengatakan, nih jasaku. Demikian juga semua pengurus-pengurus dan siapapun di antara kita yang duduk di tempat-tempat yang diamanahkan dalam organisasi tidak boleh mengatakan NWDI ini sampai 88 tahun karena jasa saya, karena kehebatan saya. Yang pertama dan hakikatnya NWDI ini 88 tahun adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sama seperti Indonesia kita. 78 tahun. Masya Allah. Juga bukan karena hebatnya kita. Juga bukan karena jasa orang per orang saja, tapi yang paling utama Indonesia itu mulai dari hadirnya 17 Agustus 1945 sampai 78 tahun usianya adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama sebab, dan itulah as-sababul hakiki. Itu sebab yang hakiki, yang paling benar, yang paling sahih dari kenapa NWDI sampai 88 tahun usianya karunia Allah. Yang kedua, sebagaimana kita dengar dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh Ninida, NWDI ini dijaga, NWDI ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berkat doa yang dipanjatkan mulai dari oleh guru-guru Al-Maghfurlah Maulana Syekh, doa dari Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad yang mengatakan ma da'autu illa wa asyraktu Zainuddin ma'i. Doa dari Maulana Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Kutubi yang mengatakan lillahi Zainuddin fi madfadlihi fi majdihi sami wa fi nubli. Doa dari Maulana Syekh Salim rahmatullah yang mengatakan ma yalzam ayyakuna lis-saulatiyati tullabun katsir yakfi wahid walakin muslu Zainuddin. Doa dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh, doa dari gurunya, doa dari beliau, doa yang beliau wariskan kepada kita dalam hizib Nahdlatul Watan, dalam hizib Nahdlatul Banat, salawat yang beliau siapkan untuk kita. Semua doa itu adalah energi yang menjaga NWDI sampai 88 tahun hari ini. Karena itu benar yang disampaikan oleh guru-guru kita, bahwa ukuran dari NWDI itu bukan tingginya bangunan, bukan banyaknya murid, tapi bagaimana nilai-nilai yang Al-Maghfurlah Maulana Syekh sudah wariskan kepada kita, termasuk doa-doa, wirid-wirid dan hizib-hizib serta tarekat hizib, itu dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Allahumma ya hayyu ya qayyum bisirrikum fayakun amir nahdatal watanid diniyatal islamiyat ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah yaumiddin waj'alna wa jami'al muntasibina ilaiha wal muhibbina warathatal anbiya'il amilina al mukhlisin wa afid alaina wa alaihim sahaibal ulumi syar'iyyah wamnun alaina wa alaihim bikamalil hidayati wat taufiq wal istiqamah. Doa apa itu? Doa apa itu Bapak-bapak? Hafal doa itu? Hafal doa yang baru tiang baca? Ayo baca sama-sama. Allahumma ya hayyu ya qayyum bisirrikum fayakun amir nahdatal watanid diniyatal islamiyat ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila waj'alna wa jami'al muntasibina ilaiha wal muhibbin warathatal anbiya'il amilin al mukhlisin wa afid alaina wa alaihim wa abwabal ma'arifil ladunniyah wamnun alaina. Itu doa, itu yang menjaga NWDI kita.
Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah NWDI yang tiang cintai, suarakan hizib di mana-mana. Amalkan hizib dengan kaifiatnya. Karena di dalamnya itu bahkan bukan hanya doa untuk NWDI, tapi juga doa untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh umat Islam. Doa untuk bangsa dan tanah air kita. Doa untuk pemimpin-pemimpin kita. Ada dalam hizib Nahdlatul Watan. Ada dalam hizib Nahdlatul Banat. Ada dalam solawat-solawat kita, mulai dari Salatul Nahdlatain, Salat Rahmatan lil Alamin, Salatul Taysir, dan banyak solawat yang Al-Maghfurlah Maulana Syekh ajarkan kepada kita. Doa-doa itu yang menjadi penjaga kita. Yang ketiga, setelah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang itu adalah mahdul fadli wal karami wal jud, yang memang itu adalah prerogatif Allah untuk memberikan siapa yang dia kehendaki, kapan dia kehendaki, dalam bentuk apa dia kehendaki. Selain karunia Allah yang merupakan hadiah, sehingga NWDI ini terjaga sampai usia 88 tahun. Juga karena doa-doa dari guru-guru beliau, dari semua murid-muridnya yang mengamalkan terus-menerus doa hizib Nahdlatul Watan. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga NWDI ini dengan ikhtiar dari semua kader-kader dan keluarga besar NWDI. Setiap gerak dari kader NWDI, sekecil apapun gerak itu, mulai dari majelis hizib yang menyiapkan majelisnya, yang membersihkan tikarnya, yang menyapu musolanya, yang mengumpulkan hizibnya, yang menyiapkan minumnya, yang menyiapkan makannya, yang bahkan tidak bisa hadir di majelis itu tapi mendoakan dari rumahnya, sampai para pengurus tingkat ranting, tingkat anak cabang, tingkat daerah, tingkat wilayah, tingkat pengurus besar, sampai kader-kader NWDI yang bekerja di pemerintahan, bekerja di universitas, bekerja di pasar, bekerja dimanapun, semuanya itu bergerak dengan niat lillahi ta'ala. Itulah yang menjaga NWDI sampai terus 88 tahun. Mudah-mudahan selama-lamanya. Semua punya jasa, semua punya ikhtiar. Bahkan terkadang bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, belum tentu kami-kami ini yang diamanahkan sebagai pengurus organisasi NWDI ini lebih banyak jasanya daripada pelungguh semua. Belum tentu. Bisa jadi pelungguh semua lebih banyak kebaikan-kebaikannya. Bisa jadi doa-doa pelungguh jauh lebih ikhlas dari doa-doa kami, sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoalah untuk NWDI kita. Berdoalah bapak-bapak, ibu-ibu. Berdoalah. Berdoalah. Kadang mata manusia itu keliru. Kata Nabi, rubba ash'ath agbar law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Banyak orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia rambutnya riap-riapan, tidak licin seperti kita menyisir rambut. Badannya penuh dengan debu, bajunya mungkin compang-camping. Kata Rasul, kalau dia minta sama Allah, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, maka apa yang dia minta itu akan dikabulkan oleh Allah. Hati-hati.
Jangan tertipu dengan zohir manusia. Ada yang bertanya sama tiang, udah agak lama ya tentang hadis ini. Tuan Guru, tapi kalau kita lihat kan banyak. Ada orang-orang yang kalau memang orang-orang yang secara zohir, secara fisik itu yang katakanlah tidak kaya, hidupnya sederhana, bahkan cenderung mungkin terlihat oleh banyak manusia kesusahan. Kalau memang kata Nabi, dia berdoa, itu pasti doanya dikabulkan. Kenapa dia tidak kaya orang itu? Kan kalau dia berdoa, katanya doanya dikabulkan. Tapi kok dia tetap miskin? Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Orang soleh yang seperti itu, dia tidak kaya karena memang dia tidak pernah mendoakan minta kekayaan. Tidak semua manusia meletakkan harta itu menjadi sesuatu yang utama. Tidak semua orang tergiur dan menjadikan harta itu segala-galanya. Justru karena dia tahu bahwa dunia ini sementara, maka doa-doanya itu dia fokuskan pada apa yang lebih penting daripada sekedar mendapatkan harta. Dia doakan dirinya keselamatan iman, dia doakan dirinya keistiqomahan dalam berislam, dia doakan dirinya untuk tetap hubungannya bagus dengan Allah Ta'ala, supaya Allah selalu dekat kepada dia. Dia berdoa supaya kalau dia salah, Allah segera menerima taubatnya. Terlalu sibuk dia dengan doa-doa hal-hal yang dia anggap paling penting itu, sehingga dia tidak sempat mendoakan dirinya untuk mendapatkan harta yang banyak. Hati-hati. Orang yang tidak berharta bukan berarti doanya tidak dikabulkan, tapi bisa jadi karena dia berdoa dengan hal yang jauh lebih penting dari harta. Terlalu repot dia sehingga dia lupa minta harta. Terlalu ingin dia supaya imannya itulah yang tetap ada pada dirinya, sehingga sibuk habis waktunya untuk minta dijaga imannya. Hati-hati dengan tipuan pandangan mata kita di dunia. Karena itu, yang sampaikan di tempat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, kepada keluarga besar tiang, seluruh keluarga besar NWDI yang hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir, semua doa-doa pelungguh niki sangat tiang harapkan. Semua doa-doa pelungguh niki sangat diharapkan untuk terus mendoakan NWDI. Doa-doa dari para jamaah hizib NWDI yang tersebar di seluruh tempat. Doa-doa dari orang tua kader-kader NWDI yang sudah tidak bisa keluar ke pengajian, tetapi di hatinya tetap ada mahabbah kepada Al-Mahfurullah Maulana Syekh. Lunas doa pelungguh semua. Doakan kami semua nggih. Doakan kami semua nggih. Doakan. Itu adalah ikhtiar. Ikhtiar yang luar biasa. Dan semua punya peran. Tiang sampaikan tadi, tiang di sini di atas bicara sebagai ketua umum PBNWDI. Bukan berarti tiang lebih mulia dari pelungguh semua dalam memperjuangkan NWDI. Cukup menjadi pegangan inna akramakum itu. Amfa'ukum. Apa yang bisa kita berikan manfaat untuk berlanjutnya hal-hal baik yang dibangun oleh Al-Mahfurullah Maulana, mari kita lakukan. Kita bisa menyumbangkan 1 potong bata sumbang. Kita tidak bisa menyumbangkan suatu bentuk barang, tapi kita bisa berdoa, berdoalah. Semua kebaikan-kebaikan itu akan berkumpul, dan itu akan menjadi benteng yang menjaga perjuangan kita. Semua ikhtiar-ikhtiar dari siapapun kader-kader NWDI dimanapun, itu semuanya akan menjadi benteng yang kokoh untuk menjaga dan merawat perjuangan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu,
Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tiang pelungguh dan kita semua merasakan betapa besar karunia Allah kepada kita semua. Karena dalam perjalanannya perjuangan NWDI itu tidak selalu berada di jalan yang lurus, dalam arti jalan yang rata. Ada naik turunnya, ada tikungan-tikungannya, ada tantangan-tantangannya. Banyak hal yang kita sudah lewati, Bapak-bapak, Ibu, jamaah sekalian. Kalau hari ini kita bisa bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat setelah melewati banyak sekali cobaan-cobaan, naik turun, pasang surut perjuangan, maka mudah-mudahan itu akan semakin menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena itu, Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ajak kepada kita semua yang ada di tempat ini, mari kita jaga menghadapi tantangan ke depan. Kita warga NWDI diajarkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh untuk selalu orientasinya ke depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ke depan itu tantangannya tidak semakin mudah. Apa yang dihadapi oleh anak-anak kita hari ini jauh lebih berat dari apa yang tiang hadapi dulu pada saat tiang masih di Muallimin. Dulu tidak ada handphone, tidak ada internet, tidak ada gangguan-gangguan sebanyak hari ini. Anak-anak pelungguh tiang pada hari ini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada masa-masa kita 10, 20, 30 tahun yang lalu. Dan ke depan tantangan itu akan juga semakin besar. Karena itu tiang berharap Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, mari pertama bangun kebersamaan. Sekarang ini Bapak-bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sudah bukan eranya lagi kita menang-menangan. Bukan eranya lagi untuk menjadi orang yang mampu mengalahkan semua. Sekarang masa kita membangun, bekerja sama, berkolaborasi dalam kebaikan. Berkolaborasi dalam kebaikan. Tadi tiang sudah singgung, tidak boleh ada yang merasa dirinya paling berjasa. Mari kita bersama-sama. Kita lihat di dalam banyak sekali tuntunan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ahad, Al-Fard, As-Samad, yaitu zat yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Tapi bagaimana Allah Ta'ala di dalam Al-Quran sangat sering menggunakan kata na atau nahnu. Kami. Kok kami? Kan Allah satu. Tapi Allah banyak sekali terkait dengan penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Padahal Allah lah sang pencipta, tapi kenapa Allah mengatakan kami? Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala bihikmatihi di dalam penciptaan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala bihikmatihi fi tadbiri makhlukatihi, mulai dari penciptaannya, pengaturannya, kemudian membangun kehidupan di dunia ini selalu melibatkan
melibatkan makhluk-makhluknya. Allah tidak sendirian bekerja. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sendirian, padahal bisa sendirian. Allah kan As-Samad, tempat bergantung segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anil alamin, tidak perlu itu kalau bahasa kita. Tapi coba lihat, dalam semua penciptaan Allah melibatkan makhluknya di dalam prosesnya. Tidak ada di antara yang hadir ini kecuali lahir dari rahim seorang ibu. Benar? Tentu. Punya bapak ibu? Itulah cara Allah melibatkan. Kalau Allah mau menciptakan Sida tanpa bapak ibu, bisa atau tidak? Bisa. Semua yang terjadi, baik dalam penciptaan maupun pengaturan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk menjaga Al-Qur'annya tetap otentik, terpelihara sampai akhir zaman, apa firman Allah? Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami jaga Al-Qur'an. Kenapa mengatakan kami? Kenapa tidak mengatakan aku jaga? Karena di dalam penjagaan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala melibatkan makhluk-makhluknya. Penjagaan Al-Quran itu melalui hati para hufaz. Penjagaan Al-Quran itu melalui tulisan Al-Khattat, orang-orang yang menulis mushaf. Allah libatkan. Allah libatkan orang yang membuat kertas. Dengan kertas itu ditulis Al-Quran. Allah melibatkan orang yang mempunyai toko buku. Dengan toko buku itu dia jual mushaf. Banyak sekali yang dilibatkan oleh Allah, makhluk-makhluknya, untuk menjaga kitab sucinya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang maha kaya melibatkan makhluk-makhluknya yang maha miskin, yang maha fakir, maka apalagi kita sesama manusia yang penuh dengan kekurangan, kita harus lebih melibatkan. Mari bersama-sama. Mari bersama-sama. Dengan kebersamaan itu lahir kekuatan. Dulu pada saat perang Khandaq, kan ada begitu ya cerita Rasul. Pada saat perang Khandaq, gali parit, capek, Nabi ikut menggali parit telabah. Tapi telabah bukan diisi air, lubang di sekeliling Madinah, ya, untuk melindungi Madinah dari orang yang kelompok yang hendak menyerbu. Dibikin parit pelindung. Nabi gali parit itu. Begitu istirahat, ada seorang perempuan yang kasihan lihat Rasulullah SAW capek, lalu diundang ke rumahnya untuk makan di rumah perempuan itu. Kalau bahasa Sasak, tanjak Nabi, gitu kan? Tanjak Nabi aning balik. Kebetulan saya lagi masak. Yang diundang Nabi sendiri. Tiba-tiba Nabi datang bersama puluhan sahabatnya. Datang penuh rumah perempuan itu, geger dengan Nina Sinu. Karena yang dia sediakan itu hanya satu panci untuk Rasul SAW saja. Tiba-tiba Nabi datang dengan banyak sekali sahabatnya. Nabi senyum melihat perempuan itu gelisah. Kemudian Nabi mengatakan, sini, mana panci tempat makanan itu? Dari panci itu Nabi ambil. Lalu setelah Nabi ambil penuh piringnya, Nabi serahkan panci itu ke sahabat di sampingnya. Terus diserahkan terus masing-masing mengambil dari panci itu yang memenuhi piringnya. Sampai penuh semua piring para sahabat. Apa yang ada di panci itu tidak habis. Kembali ke tuan rumah masih seperti sedia kala. Berkah kebersamaan. Mukjizat Allah, mukjizat Rasul diberikan oleh Allah pada saat itu untuk menjadi pelajaran. Berkah kebersamaan. Tapi jangan
jangan begitulah ya. Kalau kita diundang sendiri, jangan. Nah, tulap mahat ini kan sering diundang sholat jenazah ya. Kalau diundang sholat jenazah satu mobil, jangan datang 10 mobil ya. Nanti setelah sholat repot tuan rumahnya ya. Tapi itu gambaran ya. Itu gambaran bahwa mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Allah hadirkan ya, saat itu kata para ulama untuk menunjukkan keberkahan dari berjamaah, keberkahan dari kebersamaan. Yang sedikit akan dibanyakkan oleh Allah, yang tidak cukup Allah akan cukupkan, yang kurang bahkan tidak hanya dicukupkan, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batin, akan dilebihkan. Ini saya minta kepada bapak-bapak dan saudara-saudara semua, mari bawa semangat kebersamaan ini bareng-bareng nggih Bapak Ibu nggih. Kita sama-sama kita berjuang, mulai dari majelis-majelis hizib kita, majelis-majelis wirid kita, majelis-majelis tarekat hizib kita, madrasah-madrasah kita, semua dengan semangat kebersamaan. Semua ikut. Itu insya Allah akan menjadi benteng ya, menjadi benteng bagi keberlangsungan dakwah NWDI yang ditaksis oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Yang kedua, yang berharap kita bersungguh-sungguh, tetu-tetu, nggih Bapak Ibu nggih. Ketua Umum NWDI ya harus tetu-tetu melaksanakan amanahnya. Ketua wilayah juga demikian. Dewan Mustasyar juga seperti itu. Pengurus wilayah, pengurus daerah, pengurus cabang, tetu-tetu, benar-benar kita laksanakan dengan penuh kesungguhan, tanggung jawab kita. Terkadang bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, terkadang kita melaksanakan tanggung jawab itu hanya sebatas jargon saja, hanya sebatas ucapan saja, amalnya tidak ada. Tiang berharap ucapan dan amal itu berjalan seiring bersama-sama. Cinta pada NWDI, cinta pada perjuangan Al-Maghfurlah Maulana, mari kita mengamalkan cinta kita itu dengan karya-karya nyata, masing-masing di tempat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kita di situ. Kesungguhan ini bapak-bapak dan ibu penting sekali, karena dengan kesungguhan ini kita bisa meningkatkan kualitas kita. NWDI harus dengan usianya yang 88 tahun, dengan kepeloporannya dalam pendidikan, termasuk pendidikan untuk kaum perempuan, maka madrasah-madrasah, sekolah-sekolah NWDI harus menjadi contoh yang terbaik dalam memberikan prestasi kepada umat. Belajar anak-anakku, belajar yang baik. Tidak ada orang-orang yang anak-anakku, para tulab tolibat saksikan berdiri di atas panggung ini. Mulai dari awal, guru-guru kita semua. Tidak ada beliau berdiri di atas panggung ini kecuali melewati proses yang sangat panjang, menuntut ilmu, berlelah-lelah, menderita dalam menuntut ilmu, mengorbankan banyak hal, baru berdiri di atas panggung ini. Jangan melihat orang di ujungnya saja. Loh, Masya Allah, Habib Umar. Jangan lihat Habib Umar hari ini, lihat sejarah mujahadah beliau, perjuangan beliau. Lah, Maulana Syekh kagum pada kebesaran beliau sebagai ulama. Jangan lihat hanya saat beliau sudah menjadi ulama, lihat perjuangan beliau.
puluhan tahun berjuang. Guru-guru kita dari Mesir, masyaikh Mahat, semuanya melewati proses panjang. Perlu kesungguhan. Paham Bapak-bapak Ibu? Nah, karena itu semua anak-anakku, para santriwati, santri, tolab, tolibat Mahat, dan semua para pelajar di sekolah-sekolah NWDI, belajarlah dengan sebaik-baiknya. Belajar dengan sebaik-baiknya. Baca. Berguru, belajar. Buka telinga, jangan terlalu banyak bicara. Banyak-banyak sholat sunnah, seperti kata Habib Jindan tadi. Banyak-banyak takarrub, tawajuh kepada Allah. Man la wirdalahu fala waridalahu. Kalau nggak punya wirid, nggak mungkin Allah akan kasih karunia. Kalau kita tidak punya zikir, tidak berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang baik dan terus menerus, tidak hanya sekali-sekali, khususnya pada saat marhalah thalabul ilm, sulit Allah akan memberikan fuyudat, karunia-karunia dan limpahan-limpahan keberkahan. Kesungguhan. Terakhir Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, seiring dengan ultah pada bulan Agustus 2023 ini, beberapa waktu yang lalu kita juga memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ada 10 tahun selisih usia antara NWDI dengan negara kita. NWDI lebih tua 10 tahun. Al-Maghfurullah Maulana Syekh sejak awal memberikan kefahaman kepada kita, menanamkan dalam-dalam di hati kita bahwa Indonesia ini adalah nikmat sekaligus amanah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Indonesia ini kita jaga bukan gagah-gagahan, tapi Indonesia ini kita jaga pertama karena dia nikmat Allah, dan itu sering disampaikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Kalau kita tidak menjaga nikmat, maka sebutannya adalah kufur nikmat. Tidak akan selamat orang yang kufur nikmat. Jaga Indonesia karena dia nikmat dari Allah. Yang kedua, menjaga Indonesia karena dia amanah. Dia tidak hanya nikmat, tetapi dia juga amanah. Dia adalah sesuatu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para pendiri bangsa untuk kita generasi hari ini menjaga dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, kita jaga Indonesia karena Indonesia ini menjadi wadah kita untuk melaksanakan semua tuntunan-tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadah kita untuk berislam di Indonesia. Wadah kita untuk bermasyarakat di Indonesia. Kalau kita lihat para ulama usul fiqh kita merumuskan tujuan-tujuan utama dari turunnya syariat Islam, itu ada 5. Maqasidus syariah: hifzuddin, hifzun nafs, hifzun nasl, hifzul aql, hifzul mal. Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan atau kehormatan, memelihara akal, memelihara harta. Kelima-limanya ini akan sulit dapat terwujud kalau tidak ada wadah. Dan bagi kita di Indonesia, wadah itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu menjaga Indonesia adalah menjaga agama, menjaga maqasidus syariah. Begitu hilang wadah ini, sulit kita akan beragama dengan baik.
Begitu hilang wadah ini, sulit kita akan menjaga harta kita dengan baik. Kalau negara itu hilang, atau sekedar kacau balau saja, kacau balau, keributan di mana-mana, akan sulit kita untuk menjaga harta kita. Yang terjadi perampokan, yang terjadi pembegalan, yang terjadi perampasan, bahkan tidak jarang pembunuhan, kekacauan di mana-mana. Kalau wadahnya rusak. Karena itu menjaga Indonesia adalah menjaga agama. Lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu mendapatkan hukum yang sama dengan tujuan. Kalau tujuan itu sesuatu yang wajib, maka wasilahnya juga wasilah hukumnya wajib. Mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan Bapak-bapak dan Ibu dapat menjadi renungan dan kesyukuran kita pada Hultah NWD ini. Dan semua yang hadir sekali lagi Tiang sampaikan terima kasih nggih. Sehat walafiat semuanya. Tiang sampaikan terima kasih kepada semua tanpa kecuali. Kepada para tamu kami, baik dari jajaran pemerintahan, ada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dari Forkopimda, dari para pejabat instansi vertikal, dan semuanya, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kepada guru-guru kami, terima kasih. Kepada para pengurus organisasi yang datang dari tempat-tempat yang jauh, menyeberang laut, naik pesawat, semua dengan biaya sendiri, dengan semangat, dengan himmah, dengan pengorbanan. Jazakumullah khairan katsira. Kepada semua yang hadir di tempat ini, bahkan banyak di antaranya yang menginap sejak semalam di tempat ini, Tiang sampaikan jazakumullah khairan katsira. Kepada petugas kebersihan, kepada aparatur penjaga keamanan, TNI, Polri, kemudian anak-anakku, para praja muda karana pramuka, petugas-petugas medis, kemudian semua yang sahama, yang ikut minimal dengan hatinya mensiarkan dan memakmurkan Hultah NWDI yang ke-88 dan haul ke-26 Al-Maghfurlah. Saya sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk kembali hadir tahun yang akan datang di tempat ini fi sihatin wa afiatin wa salamah, dalam keadaan sehat wal afiat, dijaga, dilindungi, dan NWDI kita daiman abada. NWDI kita daiman abada. NWDI kita daiman abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Pokoknya NW, NWDI, NWDI, NWDI. Terima kasih, Nunas maaf kalau dalam penerimaan kami kepada pelunggu semua, kepada para murid Al-Maghfurlah, pencinta Al-Maghfurlah, simpatisan, dan semua tamu undangan yang datang dari tempat-tempat yang dekat maupun apalagi yang jauh, ada kekurangan, ada kealpaan, ada kekeliruan, atau ada sesuatu yang mungkin menyinggung perasaan, Nunas maaf. Maaf nggih? Dimaafkan? Alhamdulillah. Demikian, sekian dan demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج الأخير ونسأل الله حسنه بشفاعة الكبرى ودعاء فوسها سيومها فضيلة الأستاذ الحاج هداة الله محب الدين عبد العزيز فليتفضل مشكورا. Acara terakhir Syafaatul Kubra dan doa pusaka yang akan dipimpin oleh Tuan Guru Haji Hudatullah Muhibbuddin Abdul Aziz MA. Kepada beliau disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sairi ikhwanihil anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa kiram ajma'in. Al-Fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina ikhwanina wa akhwatina wa ustadzina muallimina wa masyayikhina wa ila arwah jami'i mautal muslimin wal muslimat khususan ila ruhil maghfur la Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Fanshauri wa li usulihi wa furu'ihi wa li muhibbihi. Al-Fatihah. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدين المشايخين وللنهضين النهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. الفاتحة. لدفع البلاء والنصر على الأعداء والشفاء من كل داء وانتشار نهضة الوطن في جميع الأرجاء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت عليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بمنه وكرمه تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر برضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضات الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي الرجال على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضات الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال
شورى اللواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن ودي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررتك فانسبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هاميري على عشي ومعادي وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري أمررتك فانسبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هاميري على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررتك فانسبحت فيها الحصى وأروت الجيش ماء هاميري على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما لا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وحصنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم واجعله سببا لدخولنا الجنة مع نبيك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أوصل ثوابا مثل ثواب ما قرأناه نور ما تلوناه هدية واصلة إلى حبيبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح آبائنا
آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا إخواننا وأخواتنا وأستاذنا ومعلمينا ومشايخنا وإلى أرواح جميع موتى المسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح المغفور له الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزوله وسم دخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة مع الأبرار وأدخله الجنة بغير حساب وأدخله الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على روحه اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من نفر النيران اللهم اعذه من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم في والهدي إلى سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya doa, berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.